Tidak masalah apakah Anda seorang pemimpin di wilayah Anda atau bukan, beberapa aspek kehidupan tidak dapat diubah bahkan oleh para jenius. Misalnya, fakta bahwa kita menghasilkan sejumlah besar sampah. Populasi Singapura yang terus dan ekonomi yang berkembang pesat telah menyebabkan peningkatan 7 kali lipat dalam sampah padat selama setengah abad. Pada tahun 1970, jumlahnya adalah 1.260 ton per hari, dan pada tahun 2021 telah mencapai 8.741 ton, dan gelombang sampah ini tidak dapat dihentikan. Dalam 15 tahun terakhir, jumlah sampah plastik per kapita telah meningkat sebesar 20%. Tetapi ini bukanlah Singapura jika mereka tidak menemukan solusi yang cerdas dan efektif. Bagaimana negara ini membuang sampah dan mengapa tempat pembuangan sampah di Singapura tidak ditutupi dengan tumpukan sampah tetapi dengan tanaman hijau? Mari kita cari tahu. Tahukah Anda bahwa pada tahun 2019 Singapura memproses 59% dari semua sampah padat melalui berbagai metode? Jika Anda penasaran tentang bagaimana keadaan di negara lain, angka ini paling banter hanya setengahnya di tempat lain. Bagaimana proses daur ulang bekerja di Singapura? Sampah yang dipilah oleh penduduk dibawa ke titik pengumpulan tempat sampah yang dapat didaur ulang. Material seperti plastik, logam, dan kaca dipisahkan lebih lanjut, sedangkan sisanya dikirim ke pembangkit energi limbah. Singapura memilih metode ini karena mengurangi volume limbah hingga 90%, yang sangat penting bagi negara yang lahannya sangat berharga. Singapura memiliki 4 pembangkit energi limbah, yang terbesar adalah 2. Salah satunya diluncurkan kembali pada tahun 2022 setelah rekonstruksi, efisiensinya meningkat 20%. Pembangkit ini dapat memproses 3.600 ton limbah setiap hari, lebih dari 1 juta ton setiap tahun. Setiap hari, lebih dari 600 truk sampah tiba di pembangkit. Limbah dari truk-truk ini masuk ke bunker khusus dengan tekanan rendah untuk mencegah bau. Kemudian limbah dihancurkan untuk memaksimalkan efisiensi. Limbah dibakar pada suhu antara 800 hingga 1000 derajat Celcius. Abu yang dihasilkan setelah pendinginan melewati pemisah magnetik untuk menghilangkan kotoran logam yang dapat didaur ulang. Apakah ini memengaruhi kualitas udara? Singapura mengklaim tidak. Pabrik ini mengoperasikan sistem pembersihan gas yang efisien yang menggabungkan filter elektrostatik dan katalitik. Ini memungkinkan penghilangan debu dan zat berbahaya. Panas dari pembakaran limbah digunakan untuk memanaskan air. Generator turbin bertenaga uap menghasilkan listrik. Pembangkit ini tidak hanya mandiri tetapi juga menghasilkan surplus daya. 80% dari listrik yang dihasilkan disuplai ke jaringan eksternal. Semua pembangkit listrik tenaga sampah di Singapura menyumbang hingga 3% dari kebutuhan listrik negara. Bukan jumlah yang signifikan, tetapi tetap merupakan bonus yang layak dari pengelolaan sampah. Apa yang terjadi selanjutnya? Abu setelah pembakaran bersama dengan bahan-bahan yang tidak mudah terbakar lainnya dikirim ke stasiun transfer Laut Tuis, dari mana kemudian diangkut oleh C ke tempat pembuangan akhir Simo. Semuanya diatur untuk efisiensi maksimum. Truk-truk berhenti di platform bongkar muat dan membuang sampah langsung ke tengah tongkang. Ekskavator di sisi lain mendistribusikannya ke seluruh area. Di penghujung hari, atap tongkang ditutup untuk mencegah sampah tertiup angin, karena ada perjalanan laut sejauh 33 km ke tempat pembuangan sampah di pulau itu. Anda mungkin tidak akan menyebutnya tempat pembuangan sampah jika Anda mengunjunginya. Ada hutan bakau, kawanan burung, ikan di air, dan tidak ada bau busuk. Ini adalah tempat pembuangan sampah yang sangat tidak biasa, sehingga otoritas Singapura mengadakan tur di sini untuk orang-orang yang tertarik. Beberapa bahkan menyebutnya sampah Eden. Bagaimana ini bisa dicapai? Awalnya, semua tempat pembuangan sampah di Singapura ditutup pada tahun 1990-an. 1999 dan digantikan oleh panggilan titik tunggal tempat pembuangan sampah ini adalah 350. Potensi aplikasinya sedang dipelajari karena seharusnya tidak membahayakan lingkungan, terutama sumber daya air Singapura. Sejauh ini, pasir baru telah digunakan untuk membangun jalur pejalan kaki di salah satu daerah pesisir negara itu, dan sebuah bangku telah dibuat menggunakan teknologi pencetakan 3D. Namun, solusi yang lebih signifikan sedang diantisipasi untuk masa depan. Proyek kedua melibatkan pengurangan limbah kardus yang sebagian besar dihasilkan oleh kemasan produk.
Sekitar 200.000 paket dari berbagai platform dikirim ke seluruh Singapura setiap hari. Pada tahun 2025, angka ini diperkirakan akan meningkat sebesar 50%. Oleh karena itu, pada tahun 2022, proyek percontohan untuk kemasan yang dapat digunakan kembali diluncurkan, memungkinkan konsumen untuk mengembalikannya langsung ke kurir atau di titik pengumpulan. Mengingat bahwa kardus membentuk sekitar 7% dari semua sampah di negara ini, hal ini memang dapat membantu. Warga Singapura, jangan lupa untuk mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai. Ini sih saat berbelanja, proyek ini mengklaim bahwa dalam 4 bulan pertama tahun 2022, negara ini menggunakan 2,5 saat berbelanja. Proyek ini mengklaim bahwa dalam 4 bulan pertama tahun 2022, negara ini menggunakan 2,5 juta lebih sedikit barang plastik sekali pakai dibandingkan tahun sebelumnya. Tahukah Anda bahwa negara-negara terkaya di dunia, negara-negara penghasil sampah terbanyak adalah Singapura? 16% dari populasi terkaya di dunia bertanggung jawab atas 34% dari total sampah dunia. Negara-negara termiskin, tempat tinggal 9% populasi dunia, hanya menghasilkan 5% dari total sampah. Ini berarti bahwa seiring bertambahnya kekayaan suatu negara dan populasinya, jumlah sampah juga meningkat. Tanpa pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang yang efektif, kita akan tenggelam dalam tumpukan sampah. Itulah mengapa pengalaman Singapura patut diperhatikan, terutama untuk kota-kota pesisir. Singapura menunjukkan model yang dapat ditiru oleh kota-kota lain di seluruh dunia. Lagi pula, dunia menghasilkan lebih dari 1,3 miliar ton sampah setiap tahunnya, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,3 miliar ton pada tahun 2025. Singapura bukanlah salah satu kota terbersih di planet ini secara kebetulan. Selain pengelolaan sampah, pemerintah kota baru-baru ini memperkenalkan denda besar untuk membuang sampah sembarangan dan memasang ratusan alat pengumpul sampah otomatis. Pulau seluas hektar yang dibangun dari limbah. Dalam video-video sebelumnya, kita telah membahas proyek reklamasi lahan besar yang memperluas wilayah Singapura sebesar 27%. Sima adalah salah satu contohnya, dengan biaya $1 miliar. Untuk memahami cara kerjanya, bayangkan sepotong jeruk. Dua potongan tersebut adalah dua pulau kecil yang telah ada selama berabad-abad. Cincin yang terbuat dari kulit jeruk adalah dinding setinggi 7 m yang dibangun untuk memisahkan sebagian air dari bagian laut lainnya. Potongan yang tersisa adalah air tempat limbah, padat secara bertahap diendapkan. Baik dinding luar maupun setiap sel diperkuat dengan bahan membran untuk mencegah polusi bocor ke laut lepas. Namun, sampai setiap potongan digunakan untuk pembuangan limbah, potongan tersebut terhubung ke laut melalui pipa untuk memungkinkan sirkulasi air dan mencegah stagnasi. Ketika sel baru dibutuhkan, pipa-pipa tersebut disegel saat tiba di tempat pembuangan sampah semi-komersial. Tongkang yang membawa abu dan limbah berlabuh di bangunan tertutup. Ekskavator membongkar limbah padat dari tongkang ke truk sampah yang menuju ke sel aktif dan membuang limbah. Ketika sel terisi penuh, bulldozer dan roller meratakan permukaan dan limbah ditutupi dengan lapisan tanah. Berkat pendekatan yang bijaksana, mangrove, tumbuhan dan flora lainnya dengan cepat mulai tumbuh di sel-sel tertutup, sehingga pulau itu lebih mirip taman hijau daripada tempat pembuangan sampah. Udara, air, dan tanah terus dipantau untuk mengetahui adanya polutan. Para ahli ekologi dengan antusias mencantumkan spesies tumbuhan dan hewan unik yang hidup di sekitar Sema. Terumbu karang di dekatnya tidak merasa terancam, dan penduduk negara ini datang ke sini untuk rekreasi dan memancing. Namun, kapasitas Sema hanya akan bertahan hingga tahun 2035, dan jika Anda belum lupa, ini adalah satu-satunya tempat pembuangan sampah di negara ini. Tetapi ini adalah Singapura, dan mereka lebih suka bersikap proaktif. Saat ini, negara ini sedang menerapkan konsep menuju nol limbah secara global. Ini menyiratkan penciptaan ekonomi siklus tertutup. Di antara tujuan spesifiknya adalah mengurangi jumlah limbah yang masuk ke SIMCO sebesar 30% pada tahun 2030. Ini akan memperpanjang umur tempat pembuangan sampah selama 10 tahun lagi, hingga 2045. Tetapi dalam proyek menuju nol limbah, ada ide-ide lain seperti pasir baru. Ini adalah fraksi abu yang lebih berat dari pembakaran limbah yang disarankan untuk digunakan sebagai bahan konstruksi tambahan. Saat ini, sifat dan ketika suatu negara dan penduduknya menjadi lebih kaya,
jumlah sampah pun meningkat. Tanpa pengelolaan sampah dan teknologi daur ulang yang efektif, kita akan tenggelam di dalamnya. Itulah mengapa pengalaman Singapura patut diperhatikan, terutama untuk kota-kota pesisir. Singapura menunjukkan model yang dapat ditiru oleh kota-kota lain di seluruh dunia. Lagi pula, dunia menghasilkan lebih dari 1,3 miliar ton sampah setiap tahunnya, dan angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,3 miliar ton pada tahun 2025. Singapura bukanlah salah satu kota terbersih di planet ini secara kebetulan. Selain pengelolaan sampah, pemerintah kota baru-baru ini memperkenalkan denda besar untuk membuang sampah sembarangan dan memasang ratusan kamera untuk memantau ketertiban di seluruh kota. Misalnya, denda untuk membuang selembar kertas sekitar $500 hingga $700, dan bahkan lebih tinggi untuk membuang permen karet dan menyimpan permen karet. Kami harap Anda mempelajari sesuatu yang baru dan menarik dari video ini. Jika demikian, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Sampai jumpa lagi.